pelaksanaan pembelajaran saya di sini akan menantang, memotivasi, kemudian memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis bertemu. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah menjadi dan sudah kita lakukan. Hanya mungkin perlu secara teori, secara dokumen kita juga harus mendokumentasikan. Karena ini adalah bagian dari tugas kita dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, gitu ya. Nyaman dalam pengertian penuh kreativitas, anak merasa tenang belajar, anak merasa bagian dari kita juga merasa sebagai sumber kreativitas, sumber inovasi dan seterusnya. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, gitu ya. Dan inilah faktanya bahwa saat ini pemerintah betul-betul sangat serius karena memang pendidikan di Indonesia masih jauh ketinggalan dari negara-negara yang lain. Ini dalam rangka percepatan, gitu ya, percepatan dengan membuktikan perubahan kurikulum dan sebagainya. Saya katanya Pak. Ya, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Kegiatan pemantiknya adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Anda bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Seperti kita mengepalkan tangan, seakan-akan kita di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh lepas, gitu ya. Pegang kuat-kuat, tidak boleh lepas. Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan itu. Berarti Bapak Ibu berhadap-hadapan, gitu ya. Ada yang satu membuka, ya, ada yang satu bertahan. B. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi Anda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, ini sudah mulai ini nih ya. Artinya sudah berbagai macam cara untuk tadi membuka tangan Anda seakan-akan Bapak Ibu memiliki benda yang sangat berharga dengan cara teman B ini berusaha untuk membuka, dibujuk, dirayu, bahkan diiming-iming dengan uang. Nah, itu artinya mungkin yang tersirat dalam makna di sini bahwa apapun yang terjadi di kita tetap konsisten, tetap eksis, gitu ya. Sebagai tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pembimbing harus tetap eksis apapun yang terjadi. Karena setiap tantangan itu pasti memerlukan tenaga, pikiran. Tadi diungkapkan di sini, pegang sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, disuap, tetap pegang sekuat tenaga. Itu artinya tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sebagai pendidik harus tetap konsisten dengan tugas. Tantangan semakin jelas Bapak Ibu kesini, baik datang dari luar dan datang dari dalam. Tetapi harus kita tantangan itu harus kita jawab sebagai modal motivasi kita, dan harus dijawab. Pertama bisa dari aturan. Jadi kalau kita membuat tata tertib segala macam itu masuknya ke dalam motivasi ekstrinsik, bertujuan untuk sama menciptakan motivasi intrinsik. Kemudian, nah tujuan utama disiplin positif ini sudah kita jalankan tahun ini, yang dijadikan
orang yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka sendiri. Jadi harapannya ketika siswa nanti datang ke sekolah untuk belajar, ya motivasi yang ketiga ini, bukan motivasi untuk menghindari hukuman dari kita atau untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ini yang menurut saya paling menarik dari bab yang ini yang telah saya pelajari. Ternyata dari dalam diri kita sebagai guru, kita punya 5 jenis posisi kontrol untuk mengontrol murid-murid kita. Posisi kontrolnya, silakan Bapak Ibu simak dulu, ada 5 jenis posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum ketika ada kasus siswa terlambat 20 menit. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Kasusnya sama terlambat 20 menit. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memanggil, Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya tadi, jadi kita punya 5 posisi kontrol sebagai guru untuk mengontrol siswa membentuk disiplin positif. Yang pertama posisi penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan kelima adalah posisi manajer. Nah, ketika kita mengambil posisi dari manajer tersebut, artinya kita sudah dapat menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik. Dan manajer, kita tidak disarankan untuk mengambil posisi sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, karena akan menimbulkan identitas gagal yang tepat dari para peserta didik. Kemudian ketika kita mendapatkan seorang siswa mengalami permasalahan, bagikan yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru, kemudian yang kedua adalah tentang segitiga restitusi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagikan yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru, kemudian yang kedua adalah tentang segitiga restitusi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.